Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Balik lagi bareng gua di channel Ponco Wijaya. Di video kali ini gua akan menceritakan sebuah cerita mistis yang ada di beberapa gunung Indonesia, teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung aja ke videonya. Gunung Salak. Gunung Salak ini memiliki ketinggian 2211 mdpl. Walau nama gunung ini terdengar seperti nama buah, tapi ternyata nama Gunung Salak ini tidak sama sekali memiliki hubungannya dengan buah salak, teman-teman. Nama salak yang disematkan yang berada di Jawa Barat ini berasal dari bahasa Sanskerta, salaka yang berarti perak, sehingga nama Gunung Salak ini bisa diartikan sebagai gunung perak. Nah, menurut kepercayaan Sunda, Gunung Salak ini merupakan gunung suci karena tempat menghilangnya Prabu Siliwangi, pendiri kerajaan Pajajaran, sekaligus lokasi turun dan bersemayamnya para Batara dari Kayangan. Menyimpan sejumlah destinasi unik dan menawan khas gunung tropis yang tidak lepas dari predikat gunung angker, teman-teman. Bukan hanya sekedar lokasi jatuhnya pesawat Sukhoi Super J100 yang menewaskan 45 orang pada tahun 2012 yang lalu, tapi juga karena cerita yang datang dari pendaki-pendaki yang pernah mendaki gunung itu. Mulai dari cerita nenek renta yang berusia 81 tahun yang tinggal di tepi tebing sana. Ada juga cerita yang sering terdengar suara jeritan wanita di dekat jatuhnya pesawat Sukhoi Super J100, dan juga suara gamelan yang mengalun, teman-teman. Dan ada juga kisah misteri Puncak Manik. Puncak Manik ini salah satu nama puncak yang berada di Gunung Salak yang dipercaya menjadi kawasan gaib Pajajaran. Nah, karena dipercaya sebagai berkumpulnya lokasi makhluk gaib, Puncak Manik ini kerap ditutupi kabut kebal yang datang tiba-tiba atau angin yang berhembus sangat kencang. Dan kisah misteri ini tidak ditampik oleh salah satu anggota atau komunitas yang sering dijadikan Gunung Salak ini menjadi acara makrab, teman-teman. Nah, alasan dipilihnya Gunung Salak ini sebagai acara mahasiswaan mereka karena kan lokasinya tidak terlalu jauh dari Jakarta dan trek campingnya tidak dianggap sulit, teman-teman. Selain itu, si kakak ini juga udah berpengalaman untuk melakukan makrab di Gunung Salak ini. Nah, ada nih cerita dari si kakak ini yang dialami tahun 2015 yang lalu, teman-teman. Waktu itu mereka sedang melakukan makrab malam. Nah, makrab itu dikenal sebagai malam keakraban bersama teman-teman. Nah, waktu jurit malam dia ditugaskan untuk menjaga pos di tengah-tengah trek. Nah, sebelum acara ini dimulai, sebenarnya si kakak udah ada memiliki firasat nggak enak, teman-teman. Walaupun dia udah sering ke sana dan ini juga diceritakan sama temennya, tapi ditenangkanlah sama temennya. Udah nih, nggak mikir macam-macam lagi dia. Akhirnya lancar sampai akhirnya dia mendapat laporan dari temannya kalau ada suara gamelan Sunda. Akhirnya dia tanya sama temennya, siapa ini yang main gamelan Sunda? Gila lu, siapa lagi yang mau main gamelan Sunda di tengah gunung kayak gini? Dia diem aja tuh. Dan udahnya dia dapat laporan lagi dari temannya kalau ada satu grup jurit malam yang masuk ke dalam hutan dan minta bantuan dia kepada rangers di sana. Jadi rangers itu kayak pemandu di sana lah, teman gitu, teman-teman. Mencari mereka yang masih banyak. Dan akhirnya ditemukan mereka, ditanyanya mereka, kalian ini kemana? Ya intinya dimarah-marahin mereka gitu, teman-teman. Nah, terus mereka itu bingung, kita ngikutin grup kalian kok dari belakang. Nah, nggak sampai di situ aja nih, makraban harus tetap berjalan. Di malam terakhir mereka itu bakar api unggun. Kayak biasa tuh yang namanya bakar api unggun, mengelilingi api unggun, nyanyi-nyanyi pas lagi seru-serunya. Tiba-tiba api unggun itu mati kayak disiram air, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, cerita mistis ini tidak terjadi hanya di Gunung Salak. Masih banyak juga di gunung manapun, teman-teman. Atau mungkin kalian ada yang pernah mengalami kejadian tersebut. Boleh komen di bawah. Gunung Semeru. Pengalaman para pendaki Gunung Semeru. Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3676 mdpl ini merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Gunung Semeru ini berada di antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Malang dan Lumajang. Gunung ini juga berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Karena dikenal sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, Gunung Semeru ini pun banyak menelan korban, teman-teman. Nah, salah satu kisah misterius di gunung ini pernah dialami 5 pendaki dan seekor anjing.
Pada suatu hari, 5 pendaki dan seekor anjing ini pun berencana untuk melakukan suatu ekspedisi ke Gunung Semeru ini teman-teman. Nah, mereka ini para kumpulan pencinta alam dari Madiun. Setelah melakukan perjalanan dengan baik, akhirnya mereka berangkat sesuai jadwal dan mereka langsung memulai pendakian. Gak lama mendaki, mereka ketemulah sama satu orang pendaki wanita. Ceritanya pendaki wanita ini mengaku mendaki sendirian dan ingin menuju puncak. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengajak pendaki wanita itu untuk ikut ke rombongannya bersama-sama naik ke puncak Semeru ini teman-teman. Nah, dengan mudah mereka akhirnya cepat akrab karena si pendaki wanita ini juga ramah, baik, dan akhirnya mereka sampai di salah satu pos yang gak jauh dari puncak teman-teman. Kebetulan udah malam, akhirnya mereka memutuskan untuk berkemah di sana. Besok pagi baru naik lagi ke puncak. Dan sambil istirahat, beberapa dari mereka juga ada yang udah terlelap tidur, tapi ada juga di antara mereka yang tetap berjaga teman-teman. Salah satu pendaki itu pun bawa anjing. Anjing itu digunakan untuk menangkap radar jika ada binatang-binatang buas. Nah, setelah itu nggak lama kemudian, tengah malam pendaki yang bersama anjing ini ngelihat pendaki wanita itu keluarlah dari tenda. Terus si wanita ini berjalan ke arah hutan. Nah, karena dalam keadaan bingung dan khawatir, diikutilah oleh pendaki dan anjingnya ini. Dipanggil-panggil si wanita itu, "Hey, hey, kamu mau kemana?" Dia nggak mau jawab teman-teman. Udah tiba-tiba hilang si wanita ini teman-teman. Tapi waktu itu dia nggak mikir macem-macem. Dia cuma mikir mungkin karena malam gelap itu hilang jadinya kesasar. Dicarinya pun nggak ketemu. Akhirnya balik lagi ke kemah dan dibangunkannya teman-temannya. "Woi, woi, woi, wanita tadi hilang, dia masuk hutan." Dan teman-temannya pun ikut panik. Coba cari-cari. Nah, malam itu teman-teman diteriakin namanya. Mereka itu takutnya bukan setan. Aduh, jangan-jangan anak ini jatuh dan masuk ke jurang. Karena udah malam gelap, susah kan nyarinya. Akhirnya mereka nunggu nih sampai besok pagi untuk mencari si wanita itu. Pagi udah datang, dirapikannya tenda dan peralatan yang lainnya, lalu bergegas untuk mencari si wanita itu dengan membagi 2 tim, 1 tim ke bawah dan 1 tim ke atas. Dicarilah wanita itu. Pas di sudut ada ransel, dan ransel itulah yang dipakai si wanita itu, dan ditemukannya di mana teman-teman jurang. Turunlah mereka ke jurang. Waktu dia lihat, betul lah ransel si wanita itu, tapi sudah dalam keadaan membusuk. Itulah cewek itu, tapi sudah dalam keadaan membusuk. Mereka memanggil teman-temannya mereka dan mengangkat mayat cewek itu, dan mereka menghubungi tim SAR. Ketika tim SAR datang, diperiksa mayat si wanita itu. Tapi yang membuat mereka terkejut teman-teman, ternyata pendaki itu sudah hilang selama 1 bulan dan memang tubuhnya belum ditemukan. Mereka pun pada kaget, shock, nggak percaya karena si wanita ini ikut mereka itu kayak betul-betul nggak mencurigakan gitu, kayak orang biasa gitu, kayak orang hidup. Apa nggak lemes gitu mereka? Yang diduga itu roh pendaki si wanita itu yang meminta tolong untuk menemukan jasadnya teman-teman. Gunung Gede ini berada di Taman Nasional Gede Parango dan tepatnya berada di 3 kabupaten, Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Gunung ini memiliki ketinggian 2958 mdpl dan gunung ini juga dipercaya banyak menyimpan kisah mistis. Salah satu penunggu Gunung Gede ini yang merasuki salah satu pendaki di sana. Jadi ceritanya gini teman-teman, adalah kumpulan para pendaki yang ingin mendaki Gunung Gede bersama pemandu. Bisa nih teman-teman yang ingin mendaki gunung bersama pemandu. Jadi pemandu itu biasa yang nemenin kita sampai ke puncak dengan membawakan carrier kita teman-teman, agar beban yang kita bawa itu tidak berat. Menjelang sampai puncak, istirahatlah rombongan ini teman-teman. Nah, salah satu rombongan ini perilaku tidak sopan, yang dimana dia buang air kecil tanpa permisi gitu. Ketika dia buang air kecil, tiba-tiba matanya dia kabur teman-teman. Di tengah kekaburannya itu, dia melihat sesosok pria memakai pakaian kerajaan dan membawa keris, dan di sisinya terdapat 2 ekor macan yang lagi mengaum. Sosok itu dipercaya sebagai penunggu Gunung Gede dan marah dengan tindakan si anak itu.
Dan akhirnya dia kesurupan, lalu kata teman-temannya dia mengerang dan berlari naik turun tanjakan teman. Nah, teman-temannya pun bingung, teriak histeris aja gitu. Sementara pemandu dan pendaki lain berusaha untuk menenangkan si anak ini. Nah, dalam keadaan anak yang kerasukan ini, dia itu dibawa ke sebuah era yang dipenuhi oleh kerajaan. Dan dia akhirnya ngerasain ditarik jauh dari kerajaan itu. Dan kemudian dia langsung sadar teman-teman. Nah, waktu udah sadar, dia masih melihat sosok penunggu gunung gede itu bersama dua macan yang masih mengaum. Dan waktu itu dia sadar dengan posisi sudah dibaringkan, dan dia melihat raut wajah teman-temannya yang panik. Gak sampai di situ teman-teman. Keesokan harinya waktu mereka turun, dia kan udah bisa jalan sendiri dengan dibantu oleh teman-temannya. Tuh, udahnya dia dengar ada bisikan bahasa Jawa dengan diiring aungan khas macan teman-teman. Akhirnya dia minta maaf, meminta ampun dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Dan dia mengucap doa selamat sampai di bawah. Nah, jadi buat kalian juga nih, kalau mau buang air kecil, dimanapun harus berperilaku adab lah gitu teman-teman. Nggak di gunung, dimanapun itu tempatnya teman-teman. Gunung Sumbing. Gunung Sumbing yang memiliki ketinggian 3.371 mdpl ini berada di antara tiga kabupaten yakni Magelang, Temanggung, dan Wonosobo. Seperti di gunung-gunung lainnya, Gunung Sumbing memiliki pantangan teman-teman. Katanya pantangan di Gunung Sumbing ini tidak boleh mendaki dalam jumlah ganjil. Tapi ada kumpulan mahasiswa yang tidak menggubris nih. Mereka tetap naik dalam jumlah ganjil, yaitu 11 orang. Waktu mereka naik gunung, baru seperempat jalan, mereka tiba-tiba personil bertambah 1 orang nih. Nah, salah satu personil yang ada di antara mereka, ada 1 orang yang bisa melihat sosok yang sering kita sebut anak indigo. Dia tahu nih, aduh ada 1 orang yang ngikutin kita. Tapi dia tidak menggubris teman-teman. Dia hanya baca-baca doa dan naiklah mereka. Dan dia nggak bilang sama teman-temannya. Akhirnya mereka sampai di puncak. Anggota yang ke-12 itu hilang teman-teman. Dan udahnya mereka memutuskan untuk istirahat bersama dan mendirikan tenda. Berkumpullah mereka semua. Tiba-tiba ada satu penampakan yang tidak mengenakan teman-teman. Yang dilihat oleh pendaki yang indigo tadi. Dia lihat apa? Dia nengok, dia lihat pocong teman-teman, berada di antara mereka yang mengelilingi tenda. Enggak cuma si indigo ini aja yang lihat, 3 temennya pun ngelihat sosok pocong itu. Aduh, tapi mereka diam-diam aja, takut semuanya panik. Nah, si anak indigo ini ngajak ke semua temennya, woi kita berdoa aja yuk. Dengan rasa bersyukur, kita sudah sampai puncak dan berdoalah mereka semua. Waktu selesai berdoa, diangkatnya kepala, udah nggak ada lagi sosok pocong itu. Dan beristirahatlah mereka semua tuh karena mereka besok berencana turun teman-teman. Waktu udah selesai beres-beres mau turun, si anak indigo ini melihat kembali sosok pocong yang lagi mengawasi dan mengikuti mereka semua. Tapi dia nggak menggubris nih ama si indigo ini. Udahlah berdoa aja, tetap turun. Tek 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 tek, tiba-tiba anak indigo ini ngeliat di depan ada pintu gerbang yang mewah banget. Dan ada juga sosok penjaga wanita yang memanggil-manggil mereka untuk masuk. Walaupun tidak terlihat, tapi panggilan itu didengar oleh 10 teman yang lainnya. Akhirnya si anak indigo itu bilang, aku ngeliat di depan ada sebuah pintu gerbang. Udah jangan diikutin suaranya, kita tetap fokus turun ke bawah sambil berdoa. Dan alhamdulillahnya mereka selamat sampai ke bawah. Gunung Merbabu, gunung yang memiliki ketinggian 3.145 mdpl. Lereng Gunung Merbabu ini terbagi 4 wilayah. Lereng barat berada di Kabupaten Magelang, lereng timur berada di Kabupaten Boyolali, dan lereng utara berada di Salatiga dan Kabupaten Semarang. Nah, terdapat 3 jalur pendakian di Gunung Merbabu, yakni Kopeng Tekelan, Kopeng Sutel, dan jalur Wekas teman-teman. Nah, ada nih dari jalur Kopeng Tekelan
Nah, pendaki ini udah lumayan hafal jalur Kopen Tekelan teman-teman. Mereka memutuskan untuk melakukan ekspedisi dengan jumlah 6 pendaki di Gunung Merbabu ini. Sesampainya di posko 1, mereka memutuskan untuk beristirahat. Adalah satu dari timnya ini nggak sabar untuk naik ke atas dan dia bilang, "Woi, aku naik ke atas duluan ya." Nah, diikutilah oleh beberapa temannya karena yang lainnya lama sekali foto-fotonya. Aku naik juga. Aku juga ya. Ada nih satu dari temennya, ya udah kalian naik duluan aja. Aku mau masih foto-foto. Nah, udah puas dia foto-fotonya. Nyusulah dia ngejar teman-temannya yang udah duluan ke atas. Di perjalanan menuju atas, ketemulah dia sama salah satu pendaki wanita yang mau ke atas sendirian dan dia bilang, "Ya udah, ayo kita bareng-bareng aja ke atas." Nah, waktu di perjalanan, teman-teman perjalanan mereka terhambat karena cuaca buruk. Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat bermalam di situ teman-teman. Di pagi harinya, pendaki wanita itu bangun dan meminta izin mendaki ke atas duluan. Nah, mungkin karena dia kecapean, akhirnya dia bilang, "Ya udah kamu ke atas duluan aja. Aku mau masih istirahat. Nanti kita ketemu di atas lah." Tidur lagi lah dia berjam-jam. Dia tidur pas dia bangun. Kalian tahu apa yang terjadi? Dia kaget. Dia tahu dia berada di tepi tebing. "Wih, kok aku ada di sini?" Gak banyak basa-basi. Dia langsung bergegas membereskan peralatan dia dan langsung lanjut menuju ke atas nyusul teman-temannya. Waktu di perjalanan, dilihatnya ada satu ransel milik si wanita itu. Jadi dia masih berpikir positif. Tuh, dia mungkin kakak ini kecapean, ditaruhnya ransel itu di sini. Karena mungkin juga si kakak tahu karena aku lewat jalur ini dan membawakannya tas sampai ke puncak. Sesampainya di puncak, ketemulah dia sama teman-temannya. "Kamu kemana aja? Kok lama sekali?" "Aku capek sekali teman-teman." Dia berkata gitu kan. "Lah, ini ransel siapa?" tanya temannya. "Ini ransel temanku. Tadi ketemu di bawah. Dia dulu naik ke atas." "Mana temanmu?" "Ada temanku cewek." Dan si temennya pun menjawab, "Gak ada tuh cewek yang naik ke atas." Dan dia pun bingung. Dilihat ke kiri, ke kanan, gak ada siapa-siapa di puncak. Yang cuman timnya dia doang di puncak. Dengan muka dia ini kebingungan teman-teman. Tapi masih aja dia berpikir positif. Mungkin si kakak kecapean, gak kuat naik ke atas dan dia turun lewat jalur yang lain. Nah, masih di bawahnya ransel milik si kakak itu. Sambil turun ke bawah barang-barang, dia sambil berpikir sekali lagi, gak ketemu sama si kakak. Ini aku masih bisa ngantar ransel ini. Kenapa? Karena ransel itu digantungkan alamat rumahnya teman-teman. Betul, pas mereka udah nyampe ke bawah, gak ketemu dia sama si kakak itu. Akhirnya dia memutuskan dan bilang ke teman, "Belum kita pulang, antarkan dulu ransel ini ke rumah si kakaknya teman-teman." Pergilah mereka semua ke alamat si kakak itu. Ketika mereka sudah sampai ke alamat si kakak tersebut, diketoklah pintu rumah si kakak dan ada ibu-ibu yang membukakan pintu tersebut. Ternyata ibu-ibu itu ibunya si kakak yang punya ransel tersebut. Nah, dia bilang, "Bu, ini ransel milik anak ibu bukan?" Dan si ibu pun enggak menjawab. Dia langsung menangis. Banyak basa-basi. Rombongan pendaki ini dibawa si ibu ke belakang rumah dan mereka dilihatkan batu nisan bertuliskan nama si kakak itu. Dan ternyata teman-teman, menurut kisah ibunya, pendaki wanita ini sudah hilang selama 3 tahun dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Gue udah pernah dengar sih kisah ini sebelumnya, dan jujur gue ngedenger kisah ini cukup merinding. Oke teman-teman, gimana menurut kalian video 5 pendakian yang misterius menurut kalian? Jika menarik, boleh komen di bawah teman-teman. Oke, gua Ponce Wijaya. See you next time. Sampai ketemu di video selanjutnya.